Junior John Rorim Pandey atau yang biasa dipanggil Chef Juna lahir pada 20 Juni 1975 di Jakarta. Ia merupakan keturunan Minahasa dengan marga Rorim Pandey. Juna menghabiskan masa kecil di pinggiran Jakarta. Saat berusia 6 tahun, ia ditinggal pergi tanpa nafkah oleh sang ayah sehingga ibunya harus bekerja karena ia berasal dari keluarga sederhana. Juna menghabiskan masa kecil hingga remaja di Bali. Ia pindah dari Jakarta ke Bali pada 1984. Juna mengenyam pendidikan SD dan SMP di Cipta Dharma Denpasar hingga lulus SMA di SMA Negeri 3 Denpasar pada tahun 1993. Saat berusia 17 tahun, ia membuat geng motor bernama Bad Bones yang mengendarai Harley Davidson bersama-sama tanpa peduli kemanapun akan pergi. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan kuliah di Universitas Trisakti program studi teknik perminyakan selama 3,5 tahun tetapi tidak selesai. Di masa mudanya di era 90-an, Juna sempat terjerumus dalam pergaulan bebas dan menjalani kehidupan yang keras. Ia pernah diculik, disiksa, hampir ditembak dan overdosis. Namun pikirannya pun berubah dan berniat memperbaiki diri. Waktu itu ada pemeran di Jakarta Convention Center untuk sekolah di luar negeri yang kebetulan bekerja sama dengan agen perjalanan milik ibunya yang menawarkan sekolah pilot selama 6 bulan di Brownsville, Texas, Amerika Serikat. Tak sampai lulus kuliah, ia memutuskan menjual Harley Davidson seharga 40 juta untuk menjalani sekolah pilot di Amerika. Karena sekolah pilot tidak berjalan selama 6 bulan, akhirnya ia bersama anak-anak dari Indonesia lainnya kemudian pindah ke Houston untuk meneruskan target 250 jam terbang agar mendapatkan lisensi untuk penerbangan komersial supaya dapat bekerja di maskapai penerbangan. Namun karena waktu pendidikan yang mundur membuat biaya hidupnya tak terbayar lagi dari hasil menjual motor. Ibunya pun tak sanggup membiayai pendidikannya di Amerika sehingga ia membiayai hidupnya sendiri di Amerika. Juna akhirnya meninggalkan impiannya. Demi mempertahankan hidupnya di Amerika Serikat, ia bekerja apa saja. Ia juga bekerja tinggal di Amerika Serikat sebagai imigran gelap. Dikarenakan visa belajarnya yang sudah habis, akhirnya ia mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan di sebuah restoran tradisional Jepang bernama Miyako. Kemudian Master Sushi di tempatnya bekerja menawarkan Juna untuk menjadi seorang pemasak. Juna pun menerima tawaran itu dan bersedia dilatih dari awal dengan metode yang keras. Berkat keuletannya, pemilik restoran pun mempromosikan Juna untuk mendapatkan kartu hijau izin tinggal di Amerika dan diberikan kesempatan bekerja selama 5 tahun di restoran tersebut. Kemampuannya untuk cepat belajar membuat chef terkesan. Dalam waktu kurang lebih 2 tahun, posisinya yang semula di tim juru masak kemudian dipercaya sebagai chef. Kerja kerasnya untuk bertahan hidup di Amerika membawa Juna ke dunia kuliner. Pada tahun 2002, Chef Juna mengambil alih jabatan kepala koki di restoran tersebut karena Master Sushi yang melatih Juna pindah ke restoran lain. Pada 2003, Juna pindah kerja ke restoran sushi di Houston yaitu Uptown Sushi sebagai chef eksekutif. Tak hanya mendalami masakan Jepang, pada 2004, Juna akhirnya memutuskan untuk bergabung ke restoran Perancis yang bernama The French Laundry yang dikenal sebagai restoran dengan peraturan ketat dan menerapkan standar tinggi. Setelah 12,5 tahun tidak pulang ke Indonesia, Agustus 2009 ia memutuskan kembali karena ada perhelatan Harley Davidson yang paling besar di Jakarta. Selain itu, ia juga mengambil cuti selama 3,5 bulan untuk mengamati peluang perkembangan profesi chef dan bisnis restoran. Ia ingin bekerja dan membangun restoran dengan konsep yang selama ini menjadi impiannya, dan di Indonesia ada temannya akan membuat restoran yang menurutnya memiliki konsep yang menarik. Di Indonesia, Juna menjadi chef eksekutif di restoran Jack Rabbit Kuningan, Jakarta Selatan dengan konsep menampilkan Juna sebagai chef.
Namanya dikenal publik secara luas sejak ia dipercaya sebagai juri di ajang kompetisi MasterChef Indonesia musim pertama yang tayang sejak Mei hingga Agustus 2011. Sebenarnya, kembalinya ke Indonesia, ia ditawari produser televisi untuk membintangi iklan, sinetron, atau acara memasak, tetapi ia tolak. Karena ia tidak nyaman berada di hadapan kamera, maka dari itu ia menerima tawaran dari MasterChef Indonesia karena tidak perlu menghadap ke kamera atau tanpa harus berbicara ke kamera. Ia ditawari menjadi juri ketika melihat sifatnya yang galak terhadap kru dapurnya ketika menjadi chef di Jack Rabbit yang memiliki konsep dapur terbuka. Akhirnya pihak RCTI dan Fremantle menghubunginya untuk menjadi juri. Juna pun sempat absen menjadi juri di musim ketiga dan keempat karena menjadi juri di Hell's Kitchen Indonesia. Tetapi ia kembali menjadi juri di musim kelima hingga sekarang.